Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Restu Karunia Putra dengan NIM 12022220 Dengan saya Randy Zarsafia Bariansyah dengan NIM 12022223128. Dan saya Heli Sindika Hartono dengan NIM 1202222304. Lalu saya Fatih Fikri Oktavianto dengan NIM 12022223093. Nah, oke, baik. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kami akan membawakan podcast untuk memenuhi tugas besar mata kuliah agama Islam. Topik yang akan kami bawakan pada hari ini cukup relate, mendekati kehidupan mahasiswa dan anak-anak muda. Mungkin gak cuma di anak muda, bahkan bisa sampai kalangan orang dewasa sampai orang tua, yaitu topik tentang bahaya judi online atau kecanduan judi online tuh bahaya, atau yang biasa kita kenal sebagai judo. Mungkin ada yang berpikir cuma iseng atau modal kecil atau sebagai hiburan, tapi judi online itu ya judi, namanya judi ya tetap judi. Jadi boleh kita bakal langsung mulai aja nih podcastnya, dimulai dari pandangan pertama. Siap. Jadi apa itu judi online? Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi judi online merupakan aktivitas yang mempertaruhkan uang atau barang berharga nih melalui media digital. Sekarang zamannya udah online ya. Jadi kalau zaman dulu tuh mungkin judi tuh masih sembunyi-sembunyi ya. Jadi kalau sekarang serba digital tuh banyak gitu. Nah, masalahnya tuh sistem judi online itu sendiri tuh nggak pernah adil. Dimana algoritmanya itu sendiri dirancang agar pemain tuh kalah gitu. Mungkin dimenangkan pada awal-awal saat mereka bermain ya. Cuman makin lama juga makin dirugikan gitu. Dan juga aksesnya tuh sangat mudah ya, cuman butuh internet sama device, HP maupun laptop. Nah, karena uangnya berupa digital, jadi tuh kita tuh nggak sadar gitu akan kerugian yang kita alami. Nah, jadi inilah yang membuat judi online tuh marak dan menimbulkan kecanduan gitu terhadap pemain-pemainnya. Oke, saatnya nih teman-teman, ada dampak dari judi online nih. Nah, dampak judi online tuh sangat sangat berat dan sangat banyak lah. Dampak yang pertama itu adalah dampak yang mempengaruhi psikologis teman-teman sendiri. Jadi pemain judi online itu cenderung mengalami stres, emosi nggak stabil, gampang emosian, terus bahkan depresi. Jadi kayak pasti kalau misal kalah, main lagi sampai menimbulkan barang-barang yang dijual lebih banyak, kemudian stres, nggak menang-menang gitu teman-teman. Nah, kedua adalah dampak ekonomi. Nah, bagi mahasiswa sendiri yang uang jajannya tuh pas-pasan, apalagi kalau misal dibuat judi online nih teman-teman, pasti bakal cepet habis, cepet rungkat, dan dampaknya sendiri tuh bahkan sampai ada yang pinjol atau pinjaman online. Nah, itu tuh sama aja kita ngutang, riba, dan nggak boleh ya teman-teman. Dan dapat dihindari lah buat teman-teman mahasiswa, karena di sini kan kita merantau dan harapan orang tua. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah dampak sosial dan akademik teman-teman. Nah, fokus belajar mahasiswa akibat kecanduan ini itu tuh akan menurun dan mengurangi fokus belajar di lingkungan kampus. Kemudian dampak lain ini adalah nilainya buruk, IPK-nya menurun, dan bahkan ada yang sampai di DO karena saking stresnya karena kalah judi online. Nah, banyak kasus nih teman-teman di lingkungan kampus bahwa judi online itu menghancurkan masa depan seorang mahasiswa secara perlahan maupun cepat teman-teman. Jadi pesan aku jangan sampai kecanduan judi online sampai ke pinjol teman-teman. Gitu. Boleh dilanjut ke Fikri? Oke, mungkin selanjutnya di sini aku bakal bahas judi itu sendiri,
berdasarkan perspektif dalam Islam ya. Jadi judi itu sendiri yang pastinya kita tahu hukumnya haram, baik itu judi yang tradisional ataupun judi yang marak sekarang yaitu judi online. Nah, dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan di Quran surat Al-Maidah ayat 90, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya sendiri, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjauhi judi secara totalitas, bukan cuman menguranginya saja. Lalu di ayat selanjutnya yaitu Al-Maidah Quran surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khomer dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dari sholat. Artinya judi online sendiri ini bukan hanya merusak harta, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menjauhkan seseorang dari ibadah. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq, yang artinya barang siapa yang berkata kepada sahabatnya, kemarilah, lalu maka kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sekadar hanya kita mengajak judi seseorang itu aja udah berdosa, apalagi sampai melakukannya. Nah, betul banget nih teman-teman yang dibilangin oleh Mas Fatih Fikri. Nah, itu adalah cuplikan ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa berjudi itu haram dan tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Sangat menyesatkan ya, betul ya. Nah, kemudian itu ada beberapa cara nih teman-teman buat mengurangi judi. Kalau kalian yang udah terlanjur nyobain nih dan ketagihan apalagi ya. Yang pertama ada apa tuh Mas Randy? Nah, solusi pertama untuk kalian nih yang udah tersesat dalam judi online. Jadi tuh judi online tuh bukan solusi untuk ekonomi kita ya. Karena benar. dia bersifat tidak Senang. pasti Iya. gitu, dan hanya untuk kesenangan pribadi. Betul. Nah, Akhirnya- semakin nafsu atau hasrat kita untuk menang, maka semakin tidak pasti juga dan juga rugi ya. Iya. Apalagi kalau misal teman-teman nih udah nyoba ya, pertama dikasih menang, terus kedua kasih menang lagi. Nah, itu kan teman-teman tergiur ya. Nah, betul. Kemudian itu ada yang kedua, caranya itu adalah jauhi aplikasi ini teman-teman. Jadi kalau bisa jauhi iklan-iklan yang ada judulnya. Kalau bisa langsung di close, kalau nggak langsung quit aja gitu. Kemudian isi waktu dengan hal yang positif seperti olahraga, main games, terus ngerjain tugas sekolah, tugas kuliah, fokus kuliah, dan kalau bisa fokus di bidang lainnya teman-teman, kayak misal organisasi gitu-gitu. Jadi kayak mengisi waktu kosong teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih buat solusi atau cara menghindari judi online yang ketiga nih. Boleh Mas Fatih gimana? Oke, yang ketiga yaitu yang ketiga pastinya kita harus memperkuat iman dan ibadah. Jika udah terlanjur kita nih kena kecanduan, jangan malu untuk bertobat. Yang pastinya kan Allah itu Maha penerima tobat. Jadi pintu tobat selama belum ditutup, sebelum nyawa kita sampai keluar, nah, pintu tobat masih terbuka lebar. Maka kita harus senantiasa bertobat walaupun masalah atau kejahatan apapun sekecil itu. Nah, bener banget nih, ada 3 kan dari teman-teman. Nah, lalu kita udah di penghujung podcast nih teman-teman. Jadi itu adalah penyampaian yang kita kasih. Ada beberapa patah surah dan solusi buat teman-teman kalau misal udah Ya, tentu. nyobain lah ya. Nyobain ya. Nah, boleh. Semoga cepat bisa berhenti dari
yang namanya judi online. Amin. Udah pasti lah. Amin, Ya, amin. Nah, amin. dari pembahasan podcast kita pada malam hari ini nih, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, judi online itu menyebabkan kecanduan. Yang kedua, itu bisa merusak mental dan ekonomi. Yang ketiga, menghancurkan masa depan. Yang keempat, hukumnya haram dalam Islam. Jadi, sebagai mahasiswa dan generasi muda, mari kita gunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk judi online atau menghancurkan diri kita sendiri. Semoga podcast kita pada malam hari ini, topik yang kita bawa pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Amin. Lalu terima kasih juga bagi yang sudah mendengarkan. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye bye teman-teman. Terima kasih.